Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 55 sampai ayat 57. Surah Al-Baqarah ayat 55 kita baca sampai ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Wa idz qultum ya الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, tidak sekali-kali kami beriman, laka kepadamu, hatta sehingga narallaha, kami melihat Allah, jahratan secara langsung, fa'akhadhatkum, maka menyambar kalian, as-sa'iqatu, halilintar, wa antum, dan kalian, tanduruna, melihatnya, summa, kemudian, ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian,
ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa dhallalna, dan kami lindungi, alaikum, atas kalian, al-ghamama, dengan awan tipis, wa anzalna, dan kami turunkan, alaikum, kepada kalian, al-manna wassalwa, dan salwa. Kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma, apa-apa, razaqnakum, yang kami rezekikan pada kalian. Wa ma zalamuna, tidaklah mereka berbuat zalim kepada kami, walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka, anfusahum, pada diri mereka, yadlimuna, mereka berbuat zalim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 47, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah kalian kepada nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan aku berikan kalian kelebihan dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Maka di dalam ayat-ayat ini nanti akan ditunjukkan apa perlakuan Allah kepada Bani Israel yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagai anni faddalnakum 'alal 'alamin. Kami berikan kalian keutamaan bagi umat-umat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu ketika Nabiullah Musa alaihissalam berada di puncak Bukit Tursina selama berapa? 40 malam. 40 malam. Turunlah Nabi Musa. Lalu apa yang didapati oleh Nabi Musa? Rupanya umatnya Bani Israel sudah mengangkat anak lembu sebagai sesembahan. Sehingga kemudian diadablah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum. Bunuhlah jiwa-jiwa kalian karena hal itu lebih baik daripada kalian. Sudah kita fahami makna tafsirnya pada pekan yang lalu. Fataba 'alaikum, maka Allah pun mengampuni mereka karena kemudian mereka menyesali perbuatannya. Nah, setelah mereka menyesali perbuatannya mengangkat anak lembu sebagai sesembahan, kembali dia berkata kepada Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa, Bani Israil berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami ini tidak bisa beriman pada Tuhan yang kamu sembah kecuali engkau tampakkan Tuhan yang kamu sembah jahratan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi Bani Israil ini memang tidak pernah kapok, walaupun dia berkali-kali diselamatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dia melakukan perbuatan ingkar, diadab oleh Allah, dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. Lalu setelah itu cari gara-gara lagi. Hei Musa, saya nggak bisa nyembah Tuhanmu kalau Tuhanmu itu tidak menampakkan diri di depan mata saya, jahratan, yang bisa saya lihat dengan mata saya. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, mereka menggunakan kekuatan akal dan kekuatan pandangan mata. Jadi kekuatan rasional dan kekuatan empirik untuk menyatakan tentang konsep ketuhanan. Sehingga mereka baru akan merasa percaya dengan Allah Subhanahu wa taala manakala Allah bisa dilihat dengan pandangan mata mereka. Fa akhadhakumus sa'iqatu, maka Allah menampakkan dirinya dalam bentuk halilintar yang mengeluarkan suara yang sangat keras, yang menyebabkan telinga mereka hancur, kemudian menyebabkan seluruh tubuh mereka hancur. Lalu kemudian apa yang terjadi?
fa akhadhatkumus sa'iqah, menyambar mereka halilintar sampai mereka kehilangan nyawanya. Ada mufassir yang mengatakan Bani Israil ini kemudian banyak yang meninggal dunia, tetapi ada juga yang mengatakan sebagian di antara mereka meninggal dunia, tapi juga ada sebagian di antara mereka yang tetap dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada dua makna tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Nah, halilintar itu juga ada yang memaknai hanya suara yang keras saja, yang sangat memekakkan telinga, yang menyebabkan orang itu kemudian kehilangan nyawanya. Tetapi ada juga yang mengatakan as-sa'iqatu an-nar. Dia tidak hanya memekakkan telinga, tetapi juga mengeluarkan cahaya. Yang cahaya itu kemudian menyambar setiap orang-orang dari Bani Israil yang menuntut untuk melihat Allah secara langsung. Jadi Allah ingin menegaskan, baru bertemu dengan halilintar ciptaan Allah yang disertai dengan panas yang luar biasa panas, mereka sudah tidak berdaya. Mereka kemudian apa? Mati. Bagaimana kalau mereka bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang melihat langsung matahari yang terang benderang itu saja, matanya tidak mampu untuk melihatnya. Bapak Ibu, kalau melihat matahari jam 12 siang ketika panas-panasnya, itu kuat berapa menit? Lihat matahari. Belum nyoba toh? Nah, dicoba besok. Loh, itu baru ciptaannya Allah. Padahal Allah menciptakan matahari di muka bumi ini bisa jadi lebih dari satu menurut para ilmu astronomi. Ada banyak matahari yang lebih besar lagi daripada matahari ini. Nah, kalau memandang matahari ini saja mata kita tidak kuat, bagaimana dengan kalau kita memandang Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau ada orang menuntut untuk melihat Allah dengan mata telanjang mereka, maka berarti itu adalah bentuk kesombongan, ketakaburan untuk menantang Allah Subhanahu wa taala melihat di hadapannya. Sehingga akibat dari permintaan itu kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Allah kirimkan halilintar. Ada yang mengatakan suara saja, tapi ada yang mengatakan suara dan api yang kemudian mengenai Bani Israil. Nah, sehingga ketika Bani Israil ini banyak yang meninggal dunia, maka Nabiullah Musa alaihissalam kembali mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ahlaktahum min qabli wa iyai. Kalau memang engkau akan hancurkan Bani Israil ini, kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja? Ketika kemarin-kemarin di bawah kekuasaannya Fir'aun, itu kesempatan engkau hancurkan saya, Nabi Musa alaihissalam, dan engkau hancurkan juga Bani Israil. Tetapi engkau selamatkan dari Fir'aun, sehingga kami bisa melewati Laut Merah. Itu artinya engkau masih sayang kepada kami. Kalaupun di antara kami banyak yang meninggal dunia, maka tolong engkau sisakan al-baqiyah, al-baqiyah, al-baqiyah. Tolong sisakan walaupun hanya jumlahnya sedikit saja. Jangan sampai apa? Punah dari muka bumi. Karena umat-umat yang sebelumnya punah. Umatnya Nabi Nuh punah, kaum Ad punah, kaum Tsamud punah, kaum Madian punah. Kemudian Qarun juga punah. Kaum Sodom, umatnya Nabi Lut punah. Semuanya punah. Maka Nabiullah Musa paham betul kalau adab Allah itu sudah datang kepada umat yang ketika minta sesuatu langsung dikabulkan oleh Allah, maka adabnya akan sangat-sangat berat. Sehingga Nabi Musa mengangkat tangan, al-baqiyah, al-baqiyah, al-baqiyah. Tolong ya Allah, sisakan saja walaupun hanya sedikit. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Maka yang sudah meninggal dunia terkena oleh halilintar, apakah karena kerasnya suara halilintar atau karena disertai dengan panasnya api dan mereka melihat langsung dengan mata mereka. Bukan hanya mata mereka yang tidak mampu, tapi nyawa mereka juga tidak mampu. Wa antum tanzurun. Tapi ada dua versi tafsir yang tadi sudah kami sampaikan. Ada yang mengatakan Bani Israil semuanya meninggal. Tapi ada yang mengatakan hanya yang ingkar-ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 70 orang yang mengangkut
yang mengangkat anak lembu menjadi Tuhan sesembahan walaupun mereka sudah bertaubat, lalu mereka yang buat gara-gara lagi. Sehingga oleh Allah ditampakkan halilintar dengan panasnya api, sehingga menyebabkan orang yang ingkar ini kemudian semuanya tewas, sementara yang tetap beriman dengan Nabi Musa dia tetap hidup. Tapi ada yang mengatakan semuanya mati. Dibangkitkanlah orang-orang yang tetap punya iman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menselisihi ayat Quran, menselisihi sunnah, itu tidak usah nantang Allah. Nggak sholat yang nggak sholat, tapi nggak usah ngomong, aku nggak sholat, sehat walafiat. Nah, itu namanya nantang. Bisa dipahami Pak? Jadi ada orang nggak sholat, tapi pakai omongan Pak. Loh, aku nggak sholat, sehat kok. Saya sholat malah sakit-sakitan. Nah, itu namanya nantang. Loh, dia nantang tuh. Jangan-jangan yang bilang begitu sekali sakit langsung. Na'udzubillah. Jadi maksiat ya maksiat, tapi tidak usah pakai nantang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu wallahu sari'ul hisab, Allah akan lebih cepat hisabnya datang kepada seseorang. Jangan nantang. Bisa dipahami ya? Jangan nantang. Salah ora kerja ya tetap ramangan. Temen gua ada bilang. Tapi tidak usah nantang. Tidak usah nantang. Aku ora kerja ya ora kerja tetap makan. Mana bukti orang makan itu melarat hidupnya? Aku orang kerja, orang melarat itu. No, nantang dong. Enggak kerja ya enggak kerja, tapi enggak usah apa? Enggak usah ngomong. Enggak usah ngomong. Kalau berbicara di dalamnya ada unsur ketakaburan, berarti kita sedang menantang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau menantang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cepat untuk mendatangkan azabnya. Bisa dipahami? Jangan nantang. Karena banyak orang nantang-nantang begitu. Dikiranya rakyat itu akan diam saja, terus ngomong nantang-nantang. Akibatnya apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan kembali setelah kalian meninggal dunia, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa kematian itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana caranya orang itu meninggal dunia? Karena Allah wa yu'akhiruhum, bisa jadi Allah mengakhirkan azabnya. Wa yu'akhiruhum, surah Ibrahim ayat 32-34, yu'akhiruhum wa yu'akhiruhum, dan bisa jadi Allah mengakhirkan azabnya. Kapan? Yauma tashkhasu fihil absar, pada saat dimana orang membelalakkan matanya. Loh, kapan orang membelalakkan matanya? Ketika orang sedang mengalami sakaratul maut. Loh, kenapa orang itu membelalakkan matanya? Karena selama hidupnya orang itu berbuat zalim. Sehingga ketika dia membelalakkan matanya, di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menandaskan bahwa tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa menolongnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kalian pada suatu hari di mana jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'atun, pertolongan tidak bisa dilakukan kepadanya. Adlun, dan tidak pula tebusan. Wala yuqadu minha adlun, tidak bisa lagi uang bekerja untuk menebus. Wala hum yunsarun, dan pada saat itu dia tidak bisa diberikan pertolongan. Kapan maksudnya? Yauman tashkhasu fihil absar, pada hari di mana orang membelalakkan matanya, muhti'ina muqni'i ru'usihim, membelalakkan dengan cepat seraya mengangkat kepalanya, matanya membelalak karena kubidatir ruh, karena ruhnya sudah dipegang oleh malaikat maut. Ketika ruhnya itu keluar, karena selama hidupnya dia berbuat zalim,
maka ditampakkanlah oleh Allah pedihnya siksa api neraka jahanam. Itu baru ditampakkan, Pak. Kita sudah merasa seperti jenengan kalau menonton film penuh dengan kekerasan itu kan sudah ikut sakit hati. Di Madura itu goro-goro ada perempuan dianiaya, itu sampai ambil sapu, Pak. Mau mukul yang menganiaya, padahal di TV. Mau dipukul, oh kurang ajar katanya. Itu dari saking saya nonton itu mangkal sama saya menganiaya itu sampai ambil sapu. Si mbak itu di Madura ambil sapu, Pak. TV-nya itu dipukul-pukul. Ayo jangan sakiti, kasihan, kurang ajar katanya, pakai bahasa Madura. Juremah. Jadi sampai seperti itu, Pak. Jadi orang menyaksikan kekejaman saja kita udah merasa sakit. Nah, sama dengan orang ini tadi, dia dipersaksikan oleh Allah dengan beratnya siksa api neraka jahanam ketika dia mengalami sakaratul maut. Maka pada hari itu jabatan tidak lagi berguna, pangkat tidak lagi berguna, ilmu tidak bisa berguna, lalu kemudian harta tidak berguna. Orang-orang di sekeliling kita mau jumlahnya ribuan orang pun tidak berguna. Karena itu sudah urusan antara orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membantu. Orang hanya bisa mijit-mijit kakinya, tapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka jangan menunggu sampai kita berusaha akan mati. Kalau punya salah dengan orang, minta maaf saja. Kalau dengan tetangga belum saling menyapa, sudah ucapkan salam saling menyapa. Jangan menunggu sampai yauma taskhasu fihil absar. Kalau istri merasa menyakiti hati suami, minta maaf saja. Enggak usah nunggu hari raya, kelamaan, enggak usah nunggu. Karena kita ini berkejar-kejaran dengan sakaratul maut. Dan kita tidak ngerti kapan kita akan meninggal. Orang sedang siap-siap untuk ikut pertandingan internasional, tapi Allah berkehendak untuk mewafatkan, ya bisa. Wong olahragawan harusnya badannya ya sehat, tapi kalau Allah berkehendak, ya meninggal dunia. Orang yang sakit-sakitan udah kena stroke di tempat pembaringan, ndak mati-mati, ya bisa. Bisa kan? Ya bisa. Justru yang sehat malah duluan meninggal. Suaminya kena stroke, tidur udah 1 tahun lebih. Istrinya tidak pernah sakit. Sekali sakit istrinya langsung meninggal. Lah yang kena stroke malah tidak mati-mati. Nah itu kadang-kadang kan begitu. Sehingga kematian itu akhirnya nggak punya rumus. Tidak ada rumus bahwa yang sakit itu cepat mati. Tidak ada. Bahwa yang sehat itu matinya belakangan. Belum tentu. Justru di banyak tempat itu yang sakit-sakitan itu malah umurnya lebih awet daripada yang tidak pernah sakit. Biasanya yang tidak pernah sakit sekali sakit langsung sakit-sakitan malah umurnya panjang. Loh, di beberapa tempat saya jumpai begitu. Di daerah Nirasari begitu, guru matematika saya, istrinya yang kena stroke, beliau tidak pernah sakit. Setelah menikahkan putri sematawayangnya, justru yang meninggal duluan malah suaminya. Paman saya, Cek Bu Yasin dan Bik Jua, nama asli. Yang kena stroke itu suaminya, yang meninggal dulu malah istrinya. Baru seminggu kemudian baru suaminya. Paman saya sendiri yang sekarang masih sakit. Beia, Obe itu artinya paman, kakak dari ibu saya. Itu beliau sakit, duduk pun tidak bisa. Istrinya sehat walafiat. Seminggu setelah hari raya Idul, bukan seminggu, saya pulang ngisi di Bontang, khutbah hari raya Idul Adha. Lalu kemudian besoknya saya pulang itu udah masuk rumah sakit. 2 hari di rumah sakit terus meninggal. Padahal yang kena sakit siapa? Suaminya. Yang nggak sakit istrinya. Malah yang meninggal duluan istrinya. Lah kok bisa? Maka saya bilang sakaratul maut tidak punya rumus. Yang sakit-sakitan tidak usah bersedih hati. Bisa jadi itu isyarat umurnya panjang.
Yang sehat jangan sombong. Karena bisa jadi yang sehat justru malah duluan. Itu artinya ya sudah. Yang sakit ya sabar, yang sehat ya juga sabar. Nah, kalau begitu caranya kita mensikapi kehidupan, mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan. Kalaupun sampai pada waktunya kita berhadapan dengan sakaratul maut, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka setiap terjadinya sakaratul maut, di situ ada pelajaran. La'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur kepada Allah, mengambil pelajaran dari kematian seseorang. Waja'al mautu baktah, ada orang tidak sempat untuk meninggalkan wasiat, tidak sempat mengurus urusannya di dunia, belum sempat melunasi hutangnya, sudah dijemput oleh sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang, dia diberikan sakit oleh Allah sehingga dia jadi mengerti tidak jauh lagi dengan sakaratul maut, sehingga dia panggil anak-anaknya, diberikan nasihat anak-anaknya, rumah tanah semuanya dibagi-bagi sebelum dia meninggal dunia. Karena dia menduga, kalau nanti saya meninggal, saya khawatir kok anak-anak saya ini pinter-pinter tapi berpotensi untuk konflik. Daripada saya meninggalkan harta yang banyak, nanti menjadi sumber konflik bagi anak saya berijtihad sebelum saya meninggal dunia, saya bagi, sehingga saya nanti meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak. Karena khawatir nanti harta yang ditinggalkan menjadi sumber konflik. Loh, orang tua kadang memikirnya sampai begitu, Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka untuk melihat anak-anak keturunannya, jangan sampai setelah dia meninggal dunia, itu anak keturunannya kemudian apa? Justru malah cekcok. Ada banyak peristiwa. Anak itu cekcok goro-goro orang tuanya meninggalkan harta yang banyak. Na'udzubillahi min. Maka summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka ambillah pelajaran dari setiap peristiwa sakaratul maut, agar jangan sampai kalau sakaratul mautnya buruk, jangan sampai menimpa kita. Kalau sakaratul mautnya baik, tersungging senyum, matanya terbuka tapi tidak membelalak, tetapi pipinya itu tersenyum, subhanallah, maka kita berdoa kepada Allah, atau bahkan kita mencari tahu apa amalan orang ini. Kok wajahnya ketika meninggal dunia tidak menunjukkan ketegangan seperti orang yang membelalak tadi, tetapi justru wajahnya itu penuh dengan senyuman. Apa rahasianya? Oh, rupanya dia sholat subuhnya selalu tidak pernah terlambat. Oh, ternyata sholat 5 waktunya. Oh, ternyata dengan tetangganya sering berbagi. Kita ambil pelajarannya. Itu namanya la'allakum tashkurun. Maka kalau ada orang meninggal dunia, ziarah. Ini perlu dibuka itu, apa namanya? Bukan, kayak wajahnya itu loh dilihat. Kalau boleh melihat, lihat wajahnya. Gimana ekspresi wajahnya? Lalu bayangkanlah seakan-akan yang ada di kain kafan itu adalah bapak dan ibu sekalian. Bapak ibu kalau nyolatkan jenazah, ditonton nggak wajahnya? Nah, mulai besok ditonton. Kalau belum ditali, kalau masih bisa dilihat, silahkan disaksikan, dilihat. Lalu bayangkan kalau kita di posisi itu. Nah, itulah namanya la'allakum tashkurun, agar kita tidak menjadi orang sombong di dunia. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan kesehatan, sombong dengan kecantikan dan lain sebagainya. La'allakum tashkurun. Ya, kalau orang lain mungkin kita tidak berani. Kalau itu saudara kandung kita, orang tua kita, atau sepupu kita, paman kita, kakek kita, kan masih bisa melihat, tak? Kan bisa dilihat. Ya? Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sehari 2 hari ke depan ini ada saudara jenengan meninggal dunia, tolong dilihat wajahnya. Lalu bayangkan kalau jenengan di posisi itu, kira-kira gimana rasanya? Wallahu a'lam bishawab. Itulah la'allakum tashkurun, agar kita ini bersyukur atas jatah hidup yang Allah berikan kepada kita semua. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam,
Maka ketika mereka dihidupkan kembali oleh Allah, mereka kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah mereka di padang teh, di padang pasir yang luas selama 40 tahun. Dalam perjalanan itu terasa panas. Maka umatnya Nabi Musa Bani Israel menyampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, bukankah kami ini sudah beriman kepada Tuhan yang kamu sembah? Masa kami yang sudah menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah dibiarkan panas di bawah terik matahari?" Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengangkat tangannya, "Ya Allah, umat yang menyembahmu kepanasan di padang pasir, ya Allah." Maka Allah kemudian menurunkan, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamam." Saya kirimkan awan tipis untuk menaungi Bani Israel dari panasnya api, dari panasnya matahari. Istimewa apa enggak? Istimewa, Pak. Coba jenengan besok panas-panas jalan kaki lalu berdoa kepada Allah, "Uji nyali ya Allah, aku ini sudah menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masa engkau biarkan kami kepanasan? Tolong kirim kepada kami ya Allah awan di atas kepala kami." Kira-kira awannya datang apa enggak? Ya nggak tahu, belum kejadian. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tentu datang, tapi bisa juga datang. Tapi Bani Israel dikirim, Pak. Minta hari itu langsung dikirim seperti paket, langsung dikirim. Nah, itulah yang disebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami berikan kalian wahai Bani Israel kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Karena di saat kalian meminta kepada Allah, Allah langsung memberikannya. Wa anzalna 'alaikumul manna. Ketika berjalan mereka sudah tidak merasakan panas karena sudah dilindungi oleh awan yang tipis. Maka ketika mereka berjalan terasalah dahaga, terasalah lapar di perutnya. Lalu Bani Israel pun berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Ya Musa, bukankah kami sudah menyembah Tuhan yang engkau sembah? Mosok Tuhan yang kami sudah sembah membiarkan kami kehausan, membiarkan kami kelaparan?" Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengangkat tangannya, "Ya Allah, Bani Israel umatku yang menyembah kepadamu, mereka dalam keadaan kehausan dan dalam keadaan kelaparan. Berikanlah pertolonganmu ya Allah." Maka Allah menurunkan wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Al-manna ada yang mengatakan al-asalu, adalah madu. Tetapi ada juga al-manna itu ada yang mengatakan al-thalju, cairan yang dingin seperti es. Tetapi ada yang mengatakan al-manna itu adalah al-labanu, yaitu susu. Tetapi Ibnu Katsir itu menyampaikan al-manna itu adalah cairan seperti embun yang warnanya kemerah-merahan, yang ketika satu tetes saja ditaruh di lidahnya maka dahaganya langsung hilang. Nah, itulah namanya al-manna. Jadi istimewa luar biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu atau para saintis mencoba untuk melakukan penelitian, seharusnya dia bisa melakukan penelitian tidak harus minum bergelas-gelas untuk menghilangkan dahaga. Ternyata hanya dengan satu titik cairan saja dahaga itu bisa hilang. Mungkin itulah yang dikonsumsi oleh para astronom. Mereka tidak perlu bawa beras 1 kuintal atau ayam berapa kilo ke bulan sana, tapi cukup dia membawa makanan yang dipadatkan sehingga makan sedikit saja dahaganya hilang. Kapsul. Kapsul katanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalwa. Dan yang kedua, Allah kemudian turunkan as-salwa. Apa itu salwa? Salwa itu al-usfur. Ada yang mengatakan salwa itu seperti burung puyuh. Pernah makan puyuh? Seperti burung puyuh. Tetapi istimewanya as-salwa ini, kalau dicubit sedikit saja lalu dimakan, itu sudah cukup menyebabkan perutnya itu kenyang. Kalau jangan 1 ekor burung puyuh itu belum kenyang, harus tambah lagi 1.
Mungkin kalau burung puyuh presto itu bisa habis 5, baru perut kita kenyang. Nah, as-salwa ini berbeda. Dia adalah seperti burung puyuh yang kalau diambil 1 juitan saja, dicubit saja sedikit dagingnya, lalu dimakan, langsung perutnya terasa kenyang. Itu istimewa. Sehingga kalau Bapak Ibu ini ahli, ilmuwan, seharusnya bisa ini menjadi inspirasi untuk meneliti bagaimana makanan itu apa istilahnya Pak? Dipadatkan menjadi sesuatu yang kecil, tapi dengan itu dimakan sudah cukup. Sehingga itu sangat menyenangkan untuk orang-orang yang suka mancing di pantai. Tidak perlu bawa beras yang berkilo-kilo, tetapi cukup bawa makanan yang dipadatkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi thayyibatin itu artinya yang pertama adalah halalun, yang kedua namanya sihatun, dan yang ketiga adalah ladzatun. Itu namanya thayyibat. Jadi makan makanan yang thayyibat. Yang pertama apa? Halal. Nah, itu namanya thayyib. Yang kedua apa? Yang kedua sehat, menyehatkan. Dan yang ketiga adalah lezat. Lezat. Jadi makan makanan yang lezat itu berpahala, karena itu perintah. Kulu, makanlah oleh kalian. Ini namanya fi'lul amri. Di dalam kaidah usul fikih, al-amru tolabul a'la ilal adna. Jadi perintah itu adalah perintah dari yang di atas kepada yang di bawah. Al-amru yadullu alal wujub. Maka setiap ada muncul perintah, itu menunjukkan kepada perbuatan wajib. Maka makan yang thayyib itu wajib. Dan ketika orang makan yang thayyib, berarti di situ mengandung pahala. Bisa dipahami Pak? Berarti makan yang halal itu berpahala, makan yang sehat itu berpahala, dan makan yang lezat itu berpahala. Sehingga kalau bapak-bapak ingin dapat pahala, ajak istrinya cari kuliner yang lezat. Menurut ibu-ibu, kuliner yang lezat itu makanan apa? Seafood. Loh, karena orang-orang lezat itu beda-beda Pak. Lezat itu beda-beda. Ada orang makan lezat itu kalau ayam goreng, tapi ada orang mengatakan lezat itu kalau seafood, cumi, kerang, udang, nah, kan? Tapi ada orang yang lezat itu bukan seafood. Sate. Hah? Sate. Oh, sate kan kira-kira. Maka tergantung, lezat itu beda-beda Pak. Tapi prinsipnya makan yang lezat itu berpahala. Maka mafhumul mukhalafahnya, makanan yang tidak lezat dan menjijikkan itu menjadi makruh hukumnya untuk dimakan. Misalnya jenengan dihidangkan makanan, lalu di dalam hati jenengan merasa jijik, atau misalnya begini, ya, di Papua itu kan ada makanan dari ulat, bahkan ulat sagu itu dimakan hidup-hidup. Kalau misalnya kan makan ulat hidup-hidup itu halal apa haram? Yang gila nih haram. Kok gilanya? Karena jijik itu terus jadi. Kan tidak ada. Dia asal hukumnya boleh dimakan. Asal hukumnya boleh dimakan. Tapi ketika jenengan dihidangkan ulat satu piring sambil melungker begitu, atau yang sudah digongso begitu, ditaruh di depan jenengan, kira-kira dimakan apa enggak? Enggak dimakan. Loh, kenapa enggak dimakan? Karena kita merasa jijik. Nah, ketika muncul perasaan jijik, maka hukum dari makanan itu berubah menjadi makruh. Sehingga kalau ibu-ibu masak masakan yang lezat bagi suami, itu pahala. Pahala bagi suami yang makan dan pahala bagi istri yang masak. Tapi kalau ibu-ibu masaknya tidak lezat, komponen thayyibnya berkurang, halalnya masuk, mungkin sehatnya masuk, tapi nggak lezat. Ya tetap suami jenengan pura-pura makan. Nanti boro-boro pamitan keluar ada janjian, padahal makan lagi di luar. Benar apa enggak?
maka usahakan makan yang makanan yang lezat. Kalau nggak lezat, nggak usah dimakan. Wa ma zalamuna, maka orang-orang Bani Israil yang ingkar kepada Allah itu tidaklah mendolimi Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka berbuat dolim pada dirinya sendiri. Karena hakikat ketaatan dan kemaksiatan itu, ketaatan tidak akan menambah kemahaagungan Allah, kemaksiatan tidak mengurangi kemahaagungan Allah. Allah tetap pada posisinya, Jalla Jalaluhu. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hakimu, Al-Alimu, As-Sami'u, Al-Basiru, tetap. Kalau ada orang ingkar, berarti dia ingkar untuk merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang taat beribadah kepada Allah, berarti itu juga kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau ibu-ibu masak yang lezat, suaminya merasa makanannya lezat, itu untuk suami atau untuk ibu-ibu? Ya pada akhirnya untuk ibu-ibu. Karena suaminya nanti mengeluarkan uang itu tidak ditahan-tahan. Karena merasa dilayani di rumah maksimal. Bener apa enggak, Pak? Boleh jawab. Nek layanannya di rumah maksimal, kira-kira hasil bekerja dikasih semua apa enggak? Los no. Tapi kalau yang di rumah masakin aja tidak, sekali masakin itu sambil mengumpat, itu kira-kira duit disisakan apa enggak? Disisakan buat jajan. Loh, itu rumusnya. Jadi semua perbuatan baik yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri, dan setiap kejahatan yang kita lakukan pada akhirnya dia akan menjadi keburukan untuk diri kita sendiri. Apalagi ketika nanti kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melakukan perbuatan baik bukan semata-mata untuk menyenangkan siapapun, karena semata-mata kita ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hindarkan dari perbuatan yang jahat, karena setiap perbuatan jahat akan mengakibatkan Allah turunkan azabnya kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan satu saja kalau ada. Barakallahu fikum. Dalam surah ayat yang ke-55, kata Nabi Jahratan, karena orang-orang kafir tidak percaya kalau tidak melihat Allah langsung, maka Allah murka bahwa Rasulullah SAW dulu. Itu hanya sebagian orang yang tidak percaya atau mungkin orang-orang Bani Israil. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang bagus. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan ada dua versi penafsiran. Ada satu yang menafsirkan semua Bani Israil ini meninggal. Lalu Nabiullah Musa berdoa kepada Allah untuk dihidupkan al-baqiyah. Tolong disisakan ya Allah, jangan diwafatkan semua. Lalu oleh Allah atas dasar pertimbangan doanya Nabi Musa, kemudian dibangkitkan orang-orang yang meninggal tadi itu dihidupkan kembali oleh Allah, yaitu dari golongan orang-orang yang tetap taat kepada Nabi Musa AS. Itu tafsir yang pertama. Lalu ada tafsir yang kedua, bahwa yang diwafatkan itu 70 orang dari Bani Israil yang dulu pernah mengangkat anak lembu sebagai sesembahan. Hanya 40 orang saja. Yang lainnya itu melihat kasat mata bagaimana mereka itu disambar oleh halilintar. Tidak hanya suaranya yang keras, tetapi juga terkena oleh api tadi, sehingga kemudian mereka tewas. Yang lainnya hidup. Nah, maka ketika Allah itu menyampaikan tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, itu ditujukan kepada mereka yang hidup tadi. Nah, begitulah Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Ada dua pandangan. Yang dua-duanya bisa diambil pelajaran bahwa setiap terjadinya sakaratul maut itu adalah bagian dari pelajaran orang yang hidup, agar orang yang hidup itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه يكافي مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 55 sampai ayat 57. Surah Al-Baqarah ayat 55 kita baca sampai ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Wa idz qultum ya الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من
من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, tidak sekali-kali kami beriman, laka kepadamu, hatta sehingga narallaha, kami melihat Allah, jaharatan secara langsung, fa'akhadhatkum, maka menyambar kalian, as-sa'iqatu, halilintar, wa antum, dan kalian, tanduruna, melihatnya, summa, kemudian, ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian, min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, wa dhallalna, dan kami lindungi, alaikum, atas kalian, al-ghamama, dengan awan tipis, wa anzalna, dan kami turunkan, alaikum, kepada kalian, al-manna, wassalwa, dan salwa, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma, apa-apa, razaqnakum, yang kami rezekikan pada kalian, wa ma zalamuna, tidaklah mereka berbuat zalim kepada kami, walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka, anfusahum, pada diri mereka, yadlimuna, mereka berbuat zalim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 47, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian kepada nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan aku berikan kalian kelebihan dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Maka di dalam ayat-ayat ini nanti akan ditunjukkan apa perlakuan Allah kepada Bani Israel yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagai anni faddalnakum 'alal 'alamin. Kami berikan kalian keutamaan bagi umat-umat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu ketika Nabiullah Musa alaihissalam berada di puncak Bukit Tursina selama berapa? 40 malam. 40 malam. Turunlah Nabi Musa. Lalu apa yang didapati oleh Nabi Musa? Rupanya umatnya Bani Israel sudah mengangkat anak lembu sebagai sesembahan, sehingga kemudian diadablah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum. Bunuhlah jiwa-jiwa kalian karena hal itu lebih baik daripada kalian. Sudah kita fahami makna tafsirnya pada pekan yang lalu. Fataba 'alaikum, maka Allah pun mengampuni mereka karena kemudian mereka menyesali perbuatannya. Nah, setelah mereka menyesali perbuatannya mengangkat anak lembu sebagai sesembahan, kembali dia berkata kepada Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa, Bani Israil berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam,
lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami ini tidak bisa beriman pada Tuhan yang kamu sembah kecuali engkau tampakkan Tuhan yang kamu sembah jahratan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi Bani Israil ini memang tidak pernah kapok, walaupun dia berkali-kali diselamatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dia melakukan perbuatan ingkar, diadab oleh Allah, dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. Lalu setelah itu cari gara-gara lagi. Hei Musa, saya nggak bisa nyembah Tuhanmu kalau Tuhanmu itu tidak menampakkan diri di depan mata saya, jahratan, yang bisa saya lihat dengan mata saya. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, mereka menggunakan kekuatan akal dan kekuatan pandangan mata. Jadi kekuatan rasional dan kekuatan empirik untuk menyatakan tentang konsep ketuhanan. Sehingga mereka baru akan merasa percaya dengan Allah Subhanahu wa taala manakala Allah bisa dilihat dengan pandangan mata mereka. Fa akhadhakumus sa'iqatu, maka Allah menampakkan dirinya dalam bentuk halilintar yang mengeluarkan suara yang sangat keras, yang menyebabkan telinga mereka hancur, kemudian menyebabkan seluruh tubuh mereka hancur. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fa akhadhatkumus sa'iqah, menyambar mereka halilintar sampai mereka kehilangan nyawanya. Ada mufassir yang mengatakan Bani Israil ini kemudian banyak yang meninggal dunia. Tetapi ada juga yang mengatakan sebagian di antara mereka meninggal dunia, tapi juga ada sebagian di antara mereka yang tetap dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada dua makna tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Nah, halilintar itu juga ada yang memaknai hanya suara yang keras saja, yang sangat memekakkan telinga, yang menyebabkan orang itu kemudian kehilangan nyawanya. Tetapi ada juga yang mengatakan as-sa'iqatu an-nar. Dia tidak hanya memekakkan telinga, tetapi juga mengeluarkan cahaya. Yang cahaya itu kemudian menyambar setiap orang-orang dari Bani Israil yang menuntut untuk melihat Allah secara langsung. Jadi Allah ingin menegaskan, baru bertemu dengan halilintar ciptaan Allah yang disertai dengan panas yang luar biasa panas, mereka sudah tidak berdaya. Mereka kemudian apa? Mati. Bagaimana kalau mereka bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang melihat langsung matahari yang terang benderang itu saja, matanya tidak mampu untuk melihatnya. Bapak Ibu kalau melihat matahari jam 12 siang ketika panas-panasnya, itu kuat berapa menit? Lihat matahari. Belum nyoba toh? Nah, dicoba besok. Loh, itu baru ciptaannya Allah. Padahal Allah menciptakan matahari di muka bumi ini bisa jadi lebih dari satu menurut para ilmu astronomi. Ada banyak matahari yang lebih besar lagi daripada matahari ini. Nah, kalau memandang matahari ini saja mata kita tidak kuat, bagaimana dengan kalau kita memandang Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau ada orang menuntut untuk melihat Allah dengan mata telanjang mereka, maka berarti itu adalah bentuk kesombongan, ketakaburan untuk menantang Allah Subhanahu wa taala melihat di hadapannya. Sehingga akibat dari permintaan itu kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Allah kirimkan halilintar. Ada yang mengatakan suara saja, tapi ada yang mengatakan suara dan api yang kemudian mengenai Bani Israil. Nah, sehingga ketika Bani Israil ini banyak yang meninggal dunia, maka Nabiullah Musa alaihissalam kembali mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ahlaktahum min qabli wa iyai. Kalau memang engkau akan hancurkan Bani Israil ini, kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja? Ketika kemarin-kemarin di bawah kekuasaannya Fir'aun, itu kesempatan engkau hancurkan saya, Nabi Musa alaihissalam, dan engkau hancurkan juga Bani Israil. Tetapi engkau selamatkan dari Fir'aun, sehingga kami bisa melewati Laut Merah. Itu artinya engkau masih sayang kepada kami. Kalaupun di antara kami banyak yang meninggal dunia, maka tolong engkau sisakan al-baqiyah, al-baqiyah, al-baqiyah. Tolong sisakan walaupun hanya jumlahnya sedikit saja. Jangan sampai apa?
punah dari muka bumi. Karena umat-umat yang sebelumnya punah. Umatnya Nabi Nuh punah, kaum Ad punah, kaum Samud punah, kaum Madian punah. Kemudian Qarun juga punah. Kaum Sodom, umatnya Nabi Lut punah. Semuanya punah. Maka Nabi Allah Musa paham betul kalau adab Allah itu sudah datang kepada umat yang ketika minta sesuatu langsung dikabulkan oleh Allah, maka adabnya akan sangat-sangat berat. Sehingga Nabi Musa mengangkat tangan, al-baqiyah, al-baqiyah, al-baqiyah. Tolong ya Allah sisakan saja walaupun hanya sedikit. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Maka yang sudah meninggal dunia terkena oleh halilintar, apakah karena kerasnya suara halilintar atau karena disertai dengan panasnya api dan mereka melihat langsung dengan mata mereka. Bukan hanya mata mereka yang tidak mampu, tapi nyawa mereka juga tidak mampu. Wa antum tanzurun. Tapi ada dua versi tafsir yang tadi sudah kami sampaikan. Ada yang mengatakan Bani Israel semuanya meninggal. Tapi ada yang mengatakan hanya yang ingkar-ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 70 orang yang mengangkat anak lembu menjadi Tuhan sesembahan walaupun mereka sudah bertaubat, lalu mereka yang buat gara-gara lagi. Sehingga oleh Allah ditampakkan halilintar dengan panasnya api sehingga menyebabkan orang yang ingkar ini kemudian semuanya tewas, sementara yang tetap beriman dengan Nabi Musa dia tetap hidup. Tapi ada yang mengatakan semuanya mati. Dibangkitkanlah orang-orang yang tetap punya iman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menselisihi ayat Quran, menselisihi sunnah, itu tidak usah nantang Allah. Enggak sholat yang enggak sholat, tapi enggak usah ngomong aku enggak sholat, sehat walafiat. Nah itu namanya nantang. Bisa dipahami Pak? Jadi ada orang enggak sholat tapi pakai omongan Pak. Loh aku enggak sholat, sehat kok, saya sholat malah sakit-sakitan. Nah itu namanya nantang. Loh dia nantang tuh. Jangan-jangan yang bilang begitu sekali sakit langsung na'udzubillah. Jadi maksiat ya maksiat, tapi tidak usah pakai nantang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu wallahu sari'ul hisab, Allah akan lebih cepat hisabnya datang kepada seseorang. Jangan nantang. Bisa dipahami ya? Jangan nantang. Salah ora kerja ya tetap ramangan. Temen gua ada bilang. Tapi tidak usah nantang. Tidak usah nantang. Aku ora kerja ya ora kerja tetap makan. Mana bukti orang makan itu melarat hidupnya? Aku orang kerja, orang melarat itu. No, nantang dong. Enggak kerja ya enggak kerja, tapi enggak usah apa? Enggak usah ngomong. Enggak usah ngomong. Kalau berbicara di dalamnya ada unsur ketakaburan, berarti kita sedang menantang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau menantang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cepat untuk mendatangkan azabnya. Bisa dipahami? Jangan nantang. Karena banyak orang nantang-nantang begitu. Dikiranya rakyat itu akan diam saja, terus ngomong nantang-nantang. Akibatnya apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan kembali setelah kalian meninggal dunia, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa kematian itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana caranya orang itu meninggal dunia? Karena Allah wa yu'akhiruhum, bisa jadi Allah mengakhirkan azabnya. Wa yu'akhiruhum, surah Ibrahim ayat 32-34, yu'akhiruhum wa yu'akhiruhum, dan bisa jadi Allah mengakhirkan azabnya. Kapan? Yauma tashkhasu fihil absar, pada saat dimana orang membelalakkan matanya.
Loh, kapan orang membelalakkan matanya? Ketika orang sedang mengalami sakaratul maut. Loh, kenapa orang itu membelalakkan matanya? Karena selama hidupnya orang itu berbuat dolim. Sehingga ketika dia membelalakkan matanya, di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menandaskan bahwa tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa menolongnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kalian pada suatu hari di mana jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Pertolongan tidak bisa dilakukan kepadanya. Adlun, dan tidak pula tebusan. Wala yuqadu minha adlun. Tidak bisa lagi uang bekerja untuk menebus. Wala hum yunsarun, dan pada saat itu dia tidak bisa diberikan pertolongan. Kapan maksudnya? Yauman taskhasu fihil absar, pada hari di mana orang membelalakkan matanya, muhti'ina muqni'i ru'usihim, membelalakkan dengan cepat seraya mengangkat kepalanya, matanya membelalak karena kubidatir ruh, karena ruhnya sudah dipegang oleh malaikat maut. Ketika ruhnya itu keluar, karena selama hidupnya dia berbuat zalim, maka ditampakkanlah oleh Allah pedihnya siksa api neraka jahanam. Itu baru ditampakkan, Pak. Kita sudah merasa seperti jenengan kalau menonton film penuh dengan kekerasan itu kan sudah ikut sakit hati. Di Madura itu goro-goro ada perempuan dianiaya, itu sampai ambil sapu, Pak. Mau mukul yang menganiaya, padahal di TV. Mau dipukul, oh kurang ajar katanya. Itu dari saking saya nonton itu, mangkal sama saya menganiaya itu, sampai ambil sapu. Si mbak itu di Madura ambil sapu, Pak. TV-nya itu dipukul-pukul. Ayo jangan sakiti, kasihan, kurang ajar katanya, pakai bahasa Madura. Remah. Jadi sampai seperti itu, Pak. Jadi orang menyaksikan kekejaman saja kita udah merasa sakit. Nah, sama dengan orang ini tadi, dia dipersaksikan oleh Allah dengan beratnya siksa api neraka jahanam ketika dia mengalami sakaratul maut. Maka pada hari itu jabatan tidak lagi berguna, pangkat tidak lagi berguna, ilmu tidak bisa berguna, lalu kemudian harta tidak berguna. Orang-orang di sekeliling kita mau jumlahnya ribuan orang pun tidak berguna. Karena itu sudah urusan antara orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membantu. Orang hanya bisa mijit-mijit kakinya, tapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka jangan menunggu sampai kita membelalakkan mati. Kalau punya salah dengan orang, minta maaf saja. Kalau dengan tetangga belum saling menyapa, sudah ucapkan salam saling menyapa. Jangan menunggu sampai yauma taskhasu fihil absar. Kalau istri merasa menyakiti hati suami, minta maaf saja. Enggak usah nunggu hari raya, kelamaan, enggak usah nunggu. Karena kita ini berkejar-kejaran dengan sakaratul maut. Dan kita tidak ngerti kapan kita akan meninggal. Orang sedang siap-siap untuk ikut pertandingan internasional, tapi Allah berkehendak untuk mewafatkan, ya bisa. Wong olahragawan harusnya badannya ya sehat, tapi kalau Allah berkehendak, ya meninggal dunia. Orang yang sakit-sakitan udah kena stroke di tempat pembaringan, ndak mati-mati, ya bisa. Bisa kan? Ya bisa. Justru yang sehat malah duluan meninggal. Suaminya kena stroke, tidur udah 1 tahun lebih. Istrinya tidak pernah sakit. Sekali sakit istrinya langsung meninggal. Lah yang kena stroke malah tidak mati-mati. Nah itu kadang-kadang kan begitu. Sehingga kematian itu akhirnya nggak punya rumus. Nggak ada rumus bahwa yang sakit itu cepat mati. Nggak ada. Bahwa yang sehat itu matinya belakangan, belum tentu. Justru di banyak tempat itu yang sakit-sakitan itu malah umurnya lebih awet daripada yang tidak pernah sakit. Biasanya yang tidak pernah sakit sekali sakit langsung
Saya sakit-sakitan malah umurnya panjang. Loh, di beberapa tempat saya jumpai begitu. Di daerah Nirasari begitu, guru matematika saya, istrinya yang kena stroke, beliau tidak pernah sakit. Setelah menikahkan putri sematawayangnya, justru yang meninggal duluan malah suaminya. Paman saya, Cek Bu Yasin dan Bik Jua, nama asli. Yang kena stroke itu suaminya, yang meninggal dulu malah istrinya. Baru seminggu kemudian baru suaminya. Paman saya sendiri yang sekarang masih sakit. Iya, Obe itu artinya paman, kakak dari ibu saya. Itu beliau sakit, duduk pun tidak bisa. Istrinya sehat walafiat. Seminggu setelah hari raya Idul, bukan seminggu, saya pulang ngisi di Bontang, khutbah hari raya Idul Adha. Lalu kemudian besoknya saya pulang itu udah masuk rumah sakit. 2 hari di rumah sakit terus meninggal. Padahal yang kena sakit siapa? Suaminya. Yang nggak sakit istrinya. Malah yang meninggal duluan istrinya. Lah kok bisa? Maka saya bilang sakaratul maut tidak punya rumus. Yang sakit-sakitan tidak usah bersedih hati. Bisa jadi itu isyarat umurnya panjang. Yang sehat jangan sombong. Karena bisa jadi yang sehat justru malah duluan. Itu artinya ya sudah, yang sakit ya sabar, yang sehat ya juga sabar. Nah, kalau begitu caranya kita mensikapi kehidupan, mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan. Kalaupun sampai pada waktunya kita berhadapan dengan sakaratul maut, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka setiap terjadinya sakaratul maut, di situ ada pelajaran. La'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur kepada Allah, mengambil pelajaran dari kematian seseorang. Waja'al mautu baqtah, ada orang tidak sempat untuk meninggalkan wasiat, tidak sempat mengurus urusannya di dunia, belum sempat melunasi hutangnya, sudah dijemput oleh sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang, dia diberikan sakit oleh Allah sehingga dia jadi mengerti tidak jauh lagi dengan sakaratul maut, sehingga dia panggil anak-anaknya, diberikan nasihat anak-anaknya, rumah tanah semuanya dibagi-bagi sebelum dia meninggal dunia. Karena dia menduga kalau nanti saya meninggal, saya khawatir kok anak-anak saya ini pinter-pinter tapi berpotensi untuk konflik. Daripada saya meninggalkan harta yang banyak, nanti menjadi sumber konflik bagi anak saya berijtihad sebelum saya meninggal dunia, saya bagi sehingga saya nanti meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak. Karena khawatir nanti harta yang ditinggalkan menjadi sumber konflik. Loh, orang tua kadang memikirnya sampai begitu, Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka untuk melihat anak-anak keturunannya, jangan sampai setelah dia meninggal dunia, itu anak keturunannya kemudian apa? Justru malah cekcok. Ada banyak peristiwa. Anak itu cekcok goro-goro orang tuanya meninggalkan harta yang banyak. Na'udzubillahi min. Maka summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka ambillah pelajaran dari setiap peristiwa sakaratul maut, agar jangan sampai kalau sakaratul mautnya buruk, jangan sampai menimpa kita. Kalau sakaratul mautnya baik, tersungging senyum, matanya terbuka tapi tidak membelalak, tetapi pipinya itu tersenyum, subhanallah, maka kita berdoa kepada Allah, atau bahkan kita mencari tahu apa amalan orang ini. Kok wajahnya ketika meninggal dunia tidak menunjukkan ketegangan seperti orang yang membelalak tadi, tetapi justru wajahnya itu penuh dengan senyuman. Apa rahasianya? Oh, rupanya dia sholat subuhnya selalu tidak pernah terlambat. Oh, ternyata sholat 5 waktunya. Oh, ternyata dengan tetangganya sering berbagi. Kita ambil pelajarannya. Itu namanya la'allakum tashkurun. Maka kalau ada orang meninggal dunia, ziarah. Ini perlu dibuka itu, apa namanya? Bukan
kayak wajahnya itu loh dilihat. Kalau boleh melihat, lihat wajahnya. Gimana ekspresi wajahnya. Lalu bayangkanlah seakan-akan yang ada di kain kafan itu adalah bapak dan ibu sekalian. Bapak ibu kalau nyolatkan jenazah, ditonton nggak wajahnya? Enggak. Nah, mulai besok ditonton. Kalau belum ditali, kalau masih bisa dilihat, silahkan disaksikan, dilihat. Lalu bayangkan kalau kita di posisi itu. Nah, itulah namanya la'allakum tashkurun, agar kita tidak menjadi orang sombong di dunia. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan kesehatan, sombong dengan kecantikan dan lain sebagainya. La'allakum tashkurun. Ya, kalau orang lain mungkin kita tidak berani. Kalau itu saudara kandung kita, orang tua kita, atau sepupu kita, paman kita, kakek kita, kan masih bisa melihat, tak? Kan bisa dilihat. Ya, bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sehari 2 hari ke depan ini ada saudara jenengan meninggal dunia, tolong dilihat wajahnya. Lalu bayangkan kalau jenengan di posisi itu, kira-kira gimana rasanya? Wallahu a'lam bishawab. Itulah la'allakum tashkurun, agar kita ini bersyukur atas jatah hidup yang Allah berikan kepada kita semua. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Maka ketika mereka dihidupkan kembali oleh Allah, mereka kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah mereka di padang teh, di padang pasir yang luas selama 40 tahun. Dalam perjalanan itu terasa panas. Maka umatnya Nabi Musa Bani Israel menyampaikan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, bukankah kami ini sudah beriman kepada Tuhan yang kamu sembah? Masa kami yang sudah menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah dibiarkan panas di bawah terik matahari?" Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengangkat tangannya, "Ya Allah, umat yang menyembahmu kepanasan di padang pasir, ya Allah." Maka Allah kemudian menurunkan, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamam." Saya kirimkan awan tipis untuk menaungi Bani Israel dari panasnya api, dari panasnya matahari. Istimewa apa enggak? Istimewa, Pak. Coba jenengan besok panas-panas jalan kaki lalu berdoa kepada Allah, "Uji nyali ya Allah, aku ini sudah menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masa engkau biarkan kami kepanasan? Tolong kirim kepada kami ya Allah awan di atas kepala kami." Kira-kira awannya datang apa enggak? Ya nggak tahu, belum kejadian. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tentu datang, tapi bisa juga datang. Tapi Bani Israel dikirim, Pak. Minta hari itu langsung dikirim, seperti paket, langsung dikirim. Nah, itulah yang disebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami berikan kalian wahai Bani Israel kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Karena di saat kalian meminta kepada Allah, Allah langsung memberikannya. Wa anzalna 'alaikumul manna. Ketika berjalan mereka sudah tidak merasakan panas karena sudah dilindungi oleh awan yang tipis. Maka ketika mereka berjalan terasalah dahaga, terasalah lapar di perutnya. Lalu Bani Israel pun berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Ya Musa, bukankah kami sudah menyembah Tuhan yang engkau sembah? Mosok Tuhan yang kami sudah sembah membiarkan kami kehausan, membiarkan kami kelaparan?" Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengangkat tangannya, "Ya Allah, Bani Israel umatku yang menyembah kepadamu, mereka dalam keadaan kehausan dan dalam keadaan kelaparan. Berikanlah pertolonganmu ya Allah." Maka Allah menurunkan wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Al-manna ada yang mengatakan al-asalu, adalah madu. Tetapi ada juga al-manna itu ada yang mengatakan al-thalju, cairan yang dingin seperti es. Tetapi ada yang mengatakan al-manna itu adalah al-labanu, yaitu susu. Tetapi Ibnu Katsir itu menyampaikan al-manna itu adalah cairan seperti embun yang warnanya kemerah-merahan.
yang ketika satu tetes saja ditaruh di lidahnya maka dahaganya langsung hilang. Nah, itulah namanya al-manna. Jadi istimewa luar biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu atau para saintis mencoba untuk melakukan penelitian, seharusnya dia bisa melakukan penelitian tidak harus minum bergelas-gelas untuk menghilangkan dahaga. Ternyata hanya dengan satu titik cairan saja dahaga itu bisa hilang. Mungkin itulah yang dikonsumsi oleh para astrolog. Mereka tidak perlu bawa beras 1 kuintal atau ayam berapa kilo ke bulan sana, tapi cukup dia membawa makanan yang dipadatkan sehingga makan sedikit saja dahaganya hilang. Kapsul. Kapsul katanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalwa. Dan yang kedua, Allah kemudian turunkan as-salwa. Apa itu salwa? Salwa itu al-usfur. Ada yang mengatakan salwa itu seperti burung puyuh. Pernah makan puyuh? Seperti burung puyuh. Tetapi istimewanya as-salwa ini, kalau dicubit sedikit saja lalu dimakan, itu sudah cukup menyebabkan perutnya itu kenyang. Kalau jangan 1 ekor burung puyuh itu belum kenyang, harus tambah lagi 1. Mungkin kalau burung puyuh presto itu bisa habis 5, baru perut kita kenyang. Nah, as-salwa ini berbeda. Dia adalah seperti burung puyuh yang kalau diambil 1 juitan saja, dicubit saja sedikit dagingnya, lalu dimakan, langsung perutnya terasa kenyang. Itu istimewa. Sehingga kalau Bapak Ibu ini ahli, ilmuwan, seharusnya bisa ini menjadi inspirasi untuk meneliti bagaimana makanan itu apa istilahnya Pak? Dipadatkan menjadi sesuatu yang kecil, tapi dengan itu dimakan sudah cukup. Sehingga itu sangat menyenangkan untuk orang-orang yang suka mancing di pantai. Tidak perlu bawa beras yang berkilo-kilo, tetapi cukup bawa makanan yang dipadatkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi thayyibatin itu artinya yang pertama adalah halalun, yang kedua namanya sihatun, dan yang ketiga adalah ladzatun. Itu namanya thayyibat. Jadi makan makanan yang thayyibat. Yang pertama apa? Halal. Nah, itu namanya thayyib. Yang kedua apa? Yang kedua sehat, menyehatkan. Dan yang ketiga adalah lezat. Lezat. Jadi makan makanan yang lezat itu berpahala. Karena itu perintah, kulu, makanlah oleh kalian. Ini namanya fi'lul amri. Di dalam kaidah usul fikih, al-amru tolabul a'la ilal adna. Jadi perintah itu adalah perintah dari yang di atas kepada yang di bawah. Al-amru yadullu alal wujub. Maka setiap ada muncul perintah, itu menunjukkan kepada perbuatan wajib. Maka makan yang thayyib itu wajib. Dan ketika orang makan yang thayyib, berarti di situ mengandung pahala. Bisa dipahami Pak? Berarti makan yang halal itu berpahala, makan yang sehat itu berpahala, dan makan yang lezat itu berpahala. Sehingga kalau bapak-bapak ingin dapat pahala, ajak istrinya cari kuliner yang lezat. Menurut ibu-ibu, kuliner yang lezat itu makanan apa? Seafood. Loh, karena orang-orang lezat itu beda-beda Pak. Lezat itu beda-beda. Ada orang makan lezat itu kalau ayam goreng, tapi ada orang mengatakan lezat itu kalau seafood, cumi, kerang, udang, nah, kan? Tapi ada orang yang lezat itu bukan seafood. Sate. Oh, sate kan kira-kira. Maka tergantung, lezat itu beda-beda Pak. Tapi prinsipnya makan yang lezat itu berpahala. Maka mafhumul mukhalafahnya, makanan yang tidak lezat dan menjijikkan itu menjadi makruh hukumnya untuk dimakan. Misalnya jenengan dihidangkan makanan, lalu di dalam hati jenengan merasa
jijik, merasa jijik. Atau misalnya begini, ya, di Papua itu kan ada makanan dari ulat. Bahkan ulat sagu itu dimakan hidup-hidup. Kalau misalnya kan makan ulat hidup-hidup itu halal apa haram? Yang gila nih haram. Kok gilanya? Karena jijik itu terus jadi. Kan tidak ada. Dia asal hukumnya boleh dimakan. Asal hukumnya boleh dimakan. Tapi ketika jenengan dihidangkan ulat satu piring sambil melungker-melungker begitu, atau yang sudah digongso begitu, ditaruh di depan jenengan, kira-kira dimakan apa enggak? Enggak dimakan. Loh, kenapa enggak dimakan? Karena kita merasa jijik. Nah, ketika muncul perasaan jijik, maka hukum dari makanan itu berubah menjadi makruh. Sehingga kalau ibu-ibu masak masakan yang lezat bagi suami, itu pahala. Pahala bagi suami yang makan dan pahala bagi istri yang masak. Tapi kalau ibu-ibu masaknya tidak lezat, komponen thayyibnya berkurang, halalnya masuk, mungkin sehatnya masuk, tapi nggak lezat. Ya tetap suami jenengan pura-pura makan. Nanti boro-boro pamitan keluar ada janjian, padahal makan lagi di luar. Benar apa enggak? Maka usahakan makan yang makanan yang lezat. Kalau nggak lezat, nggak usah dimakan. Wa ma zalamuna, maka orang-orang Bani Israil yang ingkar kepada Allah itu tidaklah mendolimi Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka berbuat dolim pada dirinya sendiri. Karena hakikat ketaatan dan kemaksiatan itu, ketaatan tidak akan menambah kemahaagungan Allah, kemaksiatan tidak mengurangi kemahaagungan Allah. Allah tetap pada posisinya, Jalla Jalaluhu. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hakimu, Al-Alimu, As-Sami'u, Al-Basiru. Tetap. Kalau ada orang ingkar, berarti dia ingkar untuk merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang taat beribadah kepada Allah, berarti itu juga kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau ibu-ibu masak yang lezat, suaminya merasa makanannya lezat, itu untuk suami atau untuk ibu-ibu? Ya pada akhirnya untuk ibu-ibu. Karena suaminya nanti mengeluarkan uang itu tidak ditahan-tahan. Karena merasa dilayani di rumah maksimal. Benar apa enggak, Pak? Boleh jawab. Nek layanannya di rumah maksimal, kira-kira hasil bekerja dikasih semua apa enggak? Los no. Tapi kalau yang di rumah masakin aja tidak, sekali masakin itu sambil mengumpat, itu kira-kira duit disisakan apa enggak? Disisakan buat jajan. Loh, itu rumusnya. Jadi semua perbuatan baik yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri, dan setiap kejahatan yang kita lakukan pada akhirnya dia akan menjadi keburukan untuk diri kita sendiri. Apalagi ketika nanti kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melakukan perbuatan baik bukan semata-mata untuk menyenangkan siapapun, karena semata-mata kita ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hindarkan dari perbuatan yang jahat, karena setiap perbuatan jahat akan mengakibatkan Allah turunkan azabnya kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan satu saja kalau ada. Barakallahu fikum. Dalam surah ayat yang ke-55, kata Nabi Jahatan, karena orang-orang kafir tidak percaya kalau tidak melihat Allah langsung, maka Allah murka pada Rasulullah dulu. Itu hanya sebagian orang yang tidak percaya atau mungkin orang-orang Bani Israil. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang bagus. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan ada dua versi penafsiran. Ada satu yang menafsirkan semua Bani Israil ini meninggal. Lalu Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah untuk dihidupkan al-baqiyah. Tolong disisakan ya Allah, jangan diwafatkan semua.
Lalu oleh Allah atas dasar pertimbangan doanya Nabi Musa kemudian dibangkitkan orang-orang yang meninggal tadi itu dihidupkan kembali oleh Allah, yaitu dari golongan orang-orang yang tetap taat kepada Nabi Musa AS. Itu tafsir yang pertama. Lalu ada tafsir yang kedua, bahwa yang diwafatkan itu 70 orang dari Bani Israel yang dulu pernah mengangkat anak lembu sebagai sesembahan. Hanya 40 orang saja. Yang lainnya itu melihat kasat mata bagaimana mereka itu disambar oleh halilintar. Tidak hanya suaranya yang keras, tetapi juga terkena oleh api tadi. Sehingga kemudian mereka tewas. Yang lainnya hidup. Nah, maka ketika Allah itu menyampaikan tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, itu ditujukan kepada mereka yang hidup tadi. Nah, begitulah Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini ada dua pandangan. Yang dua-duanya bisa diambil pelajaran bahwa setiap terjadinya sakaratul maut itu adalah bagian dari pelajaran orang yang hidup, agar orang yang hidup itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.